Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Salatu wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan siang hari ini kita saling berwasiat, khususnya Jumat hari ini, Jumat yang sangat istimewa dibandingkan dengan Jumat-Jumat yang lain. Kenapa istimewa? Di samping ini adalah Sayyidul Ayam, ternyata bertepatan dengan bulan Rajab. Dan kita tahu betul bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Sehingga kalau kita ini banyak beramal soleh di bulan Rajab khususnya, maka Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan kita. Namun sebaliknya, di bulan Rajab ini khususnya, kalau kita jatuh pada kubangan dosa,
beramal sayyiat, Allah pun akan melipat gandakan balasan dosanya. Maka dari itu kita saling berwasiat, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, ayo kita saling meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangannya. Jamaah rahimakumullah, tentu kita berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, usia manusia tidak akan diketahui kapan akan berakhir. Tapi yang jelas waktu itu akan terus berjalan, tidak akan pernah mundur ke belakang. Kita hanya mengenal yang namanya waktu dalam 3 posisi. Kemarin sudah berlalu, tidak bisa kita ulangi lagi, hanya bisa kita merenung, kita jadi sebagai ibrah pelajaran. Hari ini kenyataan yang ada di hadapan kita. Kenyataan ini jemaah rahimakumullah wajib kita hadapi, gak bisa kita hindari. Dan besok sesuatu atau waktu yang belum tentu kita akan berjumpa. Makanya kemudian Umar bin Khattab diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW. Apa wasiat beliau kepada Umar bin Khattab? Iza asbahta fala tangdil masa. Kalau engkau di pagi hari, jangan pernah kamu berangan-angan bisa masuk di sore hari. Karena nanti atau besok waktu yang masih gaib, kita belum tentu bisa mengejarnya. Hari ini adalah hari ini. Faiza amsaita fala tangdil sabah. Kalau engkau dalam posisi di sore hari, janganlah engkau bisa berangan-angan bisa masuk di sore hari. Nah, maka hari ini kenyataan yang wajib kita hadapi. Apapun posisi kita, jamaah rahimakumullah. Maka jamaah rahimakumullah, ada satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini sebagai muhasabah kita bersama-sama. Kewajiban apa itu? Sholat kita. Sholat adalah kewajiban yang sangat istimewa bagi orang beriman. Makanya kemudian jamaah rahimakumullah, dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, sholat ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Allah dawuh di akhir surat Al-Hijr ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, salatlah hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal itu menjemputmu, sampai kematian itu datang menjemputmu. Jadi kalau kita masih hidup, apapun kondisi kita, tetap tegakkan sholat. Lain dengan kewajiban yang lain. Puasa Ramadan misalkan, wajib kita lakukan. Tapi kalau kita misalkan sakit, tidak mampu berpuasa, kita boleh berbuka, mokel, dan kita bisa mengkodok di waktu yang lain. Bahkan orang yang sudah tua renta, usia 60 tahun misalkan, 70 tahun misalkan, nggak mampu berpuasa, boleh nggak berpuasa, diganti dengan membayar fidyah. Puasa Ramadan jamaah rahimakumullah. Haji juga demikian, hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Kalau toh kita mampu berangkat haji, tiba-tiba pas waktu berangkat kita sakit dan tidak mungkin berangkat dan tentu tidak mungkin dibatalkan, boleh kita badalkan pada yang lain, boleh kita gantikan pada yang lain, dan pahalanya kepada kita yang tidak bisa berangkat haji. Zakat juga demikian, hanya diwajibkan bagi orang yang mampu, yang hartanya sudah sampai nisab. Tapi kalau sudah jamaah rahimakumullah, apapun posisi kita, kalau sudah balik wajib sholat. Nggak bisa berdiri, bisa dengan cara duduk. Nggak bisa duduk dengan berbaring. Apapun posisi kita, itu sholat jamaah rahimakumullah. Makanya kemudian dalam satu kesempatan Rasul pernah dawuh kepada para sahabat, Inna Allaha kataba alaikum khamsa salawatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada engkau 5 waktu sholat. 5 waktu sholat hukumnya wajib jamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian kata Rasul,
faman ata bihinna, barang siapa yang melaksanakan kelawan 5 waktu salat itu, falam yudik bihinna syai'an, dan tidak pernah meninggalkannya, jangkep 5 waktu itu sempurna, nggak pernah dia tinggalkan, fa innahu bainahu wa ahdun, maka sesungguhnya antara dia dengan Allah ada ikatan janji. Subhanallah jemaah, salat 5 waktu kita telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Al-dakhilul jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. 5 waktu salat jamaah, jangan pernah kita tinggalkan. Janji Allah akan masukkan kita ke surga, dan tentu Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Namun sebaliknya, faman lam ya'ti bihinna, tetapi barang siapa yang tidak melaksanakan, nggak sempurna, kadang jangkep, kadang lodang, bolong-bolong, nggak sempurna 5 waktunya itu, sakar PDW, dia tahu kalau sholat itu hukumnya wajib, tapi sak kober-koberi, maka kata Rasul, falaisa indahu bainahu ahdun, maka tidaklah baginya itu antara Allah ada sebuah perjanjian. Allah nggak akan berjanji, nggak ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian insya'a ayu'adzibahu wa insya'a ayakfirahu, kalau Allah berkehendak Allah akan azab dia, dan kalau Allah itu berkehendak juga Allah akan ampuni dia. Jadi nggak jelas, nggak ada janji. Tapi kalau kita melaksanakan 5 waktu sholat, Allah berjanji akan masukkan dia ke surga. Ini balasan yang sangat indah ketika kita kelak fil akhirah. Nah, bagaimana di dunia jamaah rahimakumullah? Di dunia juga sangat jelas. Kalau misalkan ada satu keluarga, suami, istri, dan anak, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, jangan khawatir, Allah akan berikan dia rezeki tanpa terduga-duga. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 127. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, fi'il amrnya, kata kerja perintahnya itu lil muzakkar, untuk laki-laki, berarti untuk suami, untuk ayah, untuk bapak, kepada keluarganya. Wahai suami, wahai bapak, wahai ayah, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Tanggung jawabnya besar ini, orang tua ini, laki-laki ini ya. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat 5 waktu. Hingga kemudian Allah juga paham betul dengan kondisi hambanya. Berat memang menegakkan sholat dengan sempurna, sangat berat, godaannya banyak. Makanya kemudian tidak main-main Allah memakai lafaz wastabir alaiya, bukan wasbir, tapi wastabir alaiya biziyadati ta', artinya kesabarannya berlipat ganda. Maka wahai bapak, lipat gandakanlah kesabaran kamu untuk menegakkan perintah ini, menegakkan sholat bersama keluarga kamu. Wastabir alaiya. Maka kalau engkau bapak, kata Allah, bersama dengan anakmu, bersama dengan istrimu, istiqomah menegakkan sholat sebaik-baiknya, la nas'aluka rizqa, jangan khawatir, kata Allah, kami tidak minta sedikit pun rezeki buat kamu sekalian, tetapi nahnu narzuquka, tapi kamilah yang akan menjamin rezeki kamu sekalian. Dan khawatir, wal aqibatul taqwa, inilah akibat kalau keluarga itu menegakkan sholat dengan ketakwaan. Jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu sholat ini penting sekali, jangan main-main. Kadang orang itu menyepelekan dengan sholat, maka kita perlu untuk betul-betul mengoptimalkan sholat kita masing-masing. Jangan hanya sekedar gugur kewajiban, jangan, eman jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup pertanyaan pertama,
Rasulullah pernah sedikit menyinggung kita sebagai umatnya agar kita berhati-hati dalam menegakkan sholat. Jangan main-main, jangan hanya syukur gugur kewajiban teko selesai, jangan. Karena bisa jadi sholat yang kita tegakkan itu mentah, tertolak, tidak Allah terima. Kan eman jamaah rahimahullah. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasul bersabda, "Inna rajula la yusalli sittina sanatan." Sesungguhnya ada seseorang itu la yusalli pakai lam takkid dan fi'il mudhari', artinya masih berlangsung. Ada seorang hamba Allah itu yang betul-betul menegakkan sholat. Menegakkan sholat jamaah sittina sanatan, selama 60 tahun. 60 tahun kehidupannya dia tegakkan sholat. Tapi tragisnya kata Rasul, la tuqbal sholatu, satu pun tidak Allah terima sholatnya. Loh, kan eman jamaah. Sholat 5 waktu, tapi Allah boten berkenan rame sholat-sholat kita. Kenapa demikian? Karena sholatnya asal-asalan. Fa innahu yutimmu ruku'ahu wa yutimmu sujudahu. Ya, ketika dia sholat, kadang-kadang dia menyempurnakan rukuknya, tapi sujudnya enggak sempurna. Yutimmu sujudahu wa yutimmu ruku'ahu. Sujudnya bisa jadi sempurna, tapi rukuknya enggak sempurna. Asal-asalan. Pokoknya gugur kewajiban selesai. Jangan. Makanya kemudian tadi Allah memakai lafaz wastabir. Menegakkan sholat harus bersabar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian, menjaga ibadah kita sekalian, dan kemudian menerima semua ibadah kita, khususnya salat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Salatu wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, di perbayaan kedua ini sedikit saya menyampaikan satu hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, supaya kita lebih baik di Jumat-Jumat setelahnya. Rasul bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati," kalau sudah masuk hari Jumat ya, waqafatil malaikatu ala abwabil masjid, maka malaikat sudah berjaga-jaga di depan pintu-pintu masjid. Setiap Jumat malaikat sudah berjaga-jaga di depan pintu masjid. Masjid kita ada 3 pintu, tidak ada malaikat berjaga-jaga. Untuk apa mereka berjaga-jaga? Yaktubuna awal fal awal. Mereka mengabsen, mencatat setiap hamba Allah yang masuk ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Hatta iza kharajal imam, sampai ketika imam itu keluar dan kemudian naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah, tawau suhufahum, maka malaikat tersebut menutup kitab catatannya. Summa yastamil zikro, kemudian mereka duduk bersama kita mendengarkan khutbah. Jadi jamaah, kalau kita datangnya terlambat ketika khutbah sudah menyampaikan assalamualaikum, maka kita tidak akan bisa masuk di catatan absennya malaikat. Eman jamaah, eman. Sepakat satu kali aja. Ayo kita coba perbaiki diri kita, jangan pernah datang terlambat. Eman. Kita ini kalau kerja
nggak pernah telat, cekoknya tepat waktu. Tapi karena masih 1 pekan sekali, kita masih terlambat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna mustaghfirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا